Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards... Oke, kembali lagi di channel Sabit Anugrah, channel vlog and review seputar produk-produk elektronik ya teman-teman. Di kali ini kita akan review produk elektronik kulkas bottom freezer ya. Ini belum sempat saya review teman-teman. Kalau yang ini udah kita review kemarin, videonya udah tayang, dan ini belum saya review ya karena baru sempat masuk juga di toko kami. Dan kita akan review saja untuk tipenya apa dan fiturnya apa. Oke. Jadi ini untuk keseluruhan bodinya ya teman-teman. Dari atas ke bawahnya. Yang tengah ini ya. Ini bottom freezer dari Panasonic. Kita cek untuk tipenya, dia di NRBV 421 CPKD ya. Nah, dengan fitur Friend Fresh, Econavi, AG Clean, bakteri dan stabilizer free. Mungkin kita akan bahas ya teman-teman. Dan untuk yang pertama, ini di bagian pintu masih menggunakan pintu metal, artinya belum menggunakan tempered glass ya, tapi tidak menjadi masalah yang serius ya. Nah, kebanyakan untuk bodi kulkas di merek umumnya atau merek yang lain juga masih menggunakan, kebanyakan masih metal. Oke, dan di sini ada logo Econavi inverter ya teman-teman. Jadi Panasonic sudah mengadopsi atau sudah menggunakan Econavi inverter. Econavi ini akan menghemat 10%, dan inverternya Panasonic ini bisa menghemat 40%. Artinya untuk total akumulasinya dia hemat di 50% ya teman-teman. Dan kita buka aja. Di sini ada logo Panasonic dan harganya ini di kisaran 11 jutaan teman-teman, tapi masih akan mendapatkan promo yang menarik tentunya. Oke, nah kita buka dulu di bagian atasnya. Oke, di bagian atas teman-teman, di sini teman-teman sudah mendapatkan lampu LED ya. Jadi ini kulkas sudah dilengkapi dengan LED untuk penerangannya di bagian sini. Kalau teman-teman sudah membelinya atau mungkin belum membeli dan bertanya tentang spesifikasinya, nonton video ini sampai habis ya. Untuk lampu dia sudah pakai LED, dan untuk shelving rak ini dia menggunakan tempered glass ya, dengan kapasitasnya ini 150 kilo ya teman-teman. Nah, ini sudah ada tulisannya. Di sini dia ada listnya di bagian depan aja. Raknya ini ada 1, ada 2, 3 ya. Ini 3 aja. Dari atas ke bawah ini 3 ya teman-teman. Dan untuk sirkulasi udaranya ini dari sini ya teman-teman. Dari atas ke bawah ini dia 3D ya. Ada nyamping, nyamping kiri kanan ada, ke bawah juga ada. Jadi pendinginannya pasti nanti lebih maksimal ya teman-teman. Oke, dan juga di bagian sirkulasi udara ini ya teman-teman sudah dilengkapi AG Clean ya. Jadi bisa untuk menghilangkan bakteri dan jamur ya teman-teman, sampai dengan 99%, sehingga makanan yang kita simpan di kulkas bottom freezer Panasonic akan tetap terasa segar ya, dan baunya tentunya tidak tercampur, dan kulkas ini tidak bau atau tidak menimbulkan bau ketika kita buka ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini untuk bagian dalamnya seperti ini, dan ini informasi produk di sini teman-teman, kita bisa cek dulu ya sedikit aja. Tegangan ya 220 sampai dengan 240 ya teman-teman. Ini di covernya dari 220 sampai 240 ya. Ya oke, lumayan aman. Dan ini ada daya bunga esnya itu 161 sampai 192 watt ya. Dan pemanasnya daya pada elemen pemanas itu 106. Oh sama, ini sama, maksudnya sama. Oke, dan kapasitas realnya ini dia di 422 ya teman-teman, dengan menggunakan Freon R600A. Oke, untuk di bagian sini dia sudah terdapat tombol
untuk mengatur suhu teman-teman. Jadi ini bagian A ini di freak, di bagian B ini freak itu maksudnya yang ini ya teman-teman. Ini freak. Di bagian yang B ini sepertinya di fan fresh ini ya. Jadi fan fresh ini kita bisa atur untuk apa namanya dinginnya, kita mau di yang medium, ini paling bawah, ini tengah-tengah, ini paling atas. Headnya di sini, ini paling atas untuk pengaturannya. Nah, ini untuk frame press kita bisa atur untuk suhunya. Dan yang paling bawah ini dia untuk freezer ya teman-teman. Tinggal teman-teman pilih aja di sini mau ngatur yang mana. Ada freak, ada frame press, ada freezer ya. Freezer misalkan freezer di sini tinggal tekan di sini, nanti ada lampunya. Kita tinggal tekan ini aja mau sampai berapa maksimal, atau ini di paling bawah nih medium. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan ini frame press ini yang sering saya sebut juga di beberapa merek. Sorry, yang ini ya, bukan yang ini ya teman-teman. Ini untuk nyimpen buah, sayur dan lain sebagainya. Ini untuk nyimpen daging ya. Frame press ini sudah sering saya sebutkan di di video-video sebelumnya. Itu frame press ini dia menyimpan ikan dan daging bisa bertahan selama 7 hari tidak dalam kondisi beku ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyimpen ikan, daging di sini tidak beku, bisa bertahan selama 7 hari. Dan itu manfaatnya, nutrisinya tentunya tetap terjaga, tetap fresh, tetap bagus dan tidak rusak. Dan juga nantinya ini teman-teman ketika mau masak tidak perlu repot mendefrost atau memanaskan terlebih dahulu. Teman-teman bisa langsung ambil makanan atau ambil daging atau mungkin ayam atau lain sebagainya sejenisnya, bisa langsung dimasak tanpa melalui proses defrost terlebih dahulu ya. Jadi sangat memudahkan kita dalam memasak daging. Jadi menghemat waktu dan juga tidak repot. Nah, itu untuk kelebihan dari frame freshnya Panasonic ya. Dan ini hanya diperkenalkan di Panasonic kita aja ya teman-teman untuk frame fresh ini. Untuk pendinginannya di sini dia di minus 3 derajat. Nah, oke. Dan di sini di bagian pintu atas dia terdapat penyimpanan telur atau ya mungkin lain sejenisnya ya sesuai kebutuhan. Di sini ada 1, 2 dan 3. Ini kokoh ya teman-teman. Panasonic dilawan, anjay. Oke, dan ini di bagian freezernya ya teman-teman. Ini freezernya, ini sudah ada twist es, ini untuk bikin es ya. Dan ini juga ada untuk menyimpan daging ya, ya semacam rak gitu ya teman-teman. Ini ada 1, ada 2, ini yang panjang, ada 3 ya teman-teman. Jadi ini tersusun rapi teman-teman. Teman-teman bisa pilih di sini tidak tercampur. Mau daging di sini daging ayam, daging sapi, daging apa ya, daging ular, daging kerbau bisa di sini ya teman-teman. Di sini juga bisa pakai pendaging apa aja dan rapi ya teman-teman kelihatannya ini. Jadi tidak perlu teman-teman menggunakan tempat lagi untuk menaruh sesuatu di sini agar lebih rapi. Ini sudah cukup rapi ya dengan penataan seperti ini. Dan di sini dia tidak ada apa-apa. Nah, pasti yang kalian cari di kulkas ini tuh adalah ukurannya ya teman-teman. Nah, kalau ukuran atau dimensi tadi saya belum lihat ya. Nanti teman-teman cek di deskripsi untuk ukuran dan tinggi lebarnya ya, biar teman-teman juga tahu ketika mau pakai kulkas ini di bagian kitchen set mungkin ya yang sudah diukur. Nah, ini karet jadi bagian pintunya juga bagus, bisa dicopot ini ya. Garansi 12 tahun ya teman-teman produk Panasonic ini. Nah, ini saya shoot dari atas ke bawah ya. Ini keren banget ya teman-teman. Kenapa saya bilang keren? Menurut saya ini agak jarang ya untuk kulkas yang modelnya kayak gini ya. Bisa saya sebutkan untuk merek-mereknya itu kayak di ya mungkin bottom freezer ini kayak di LG, kayak di Samsung, kayak di Toshiba. Ini beda sendiri lah ini pokoknya. Ini lebih mirip ke Hitachi ya teman-teman. Model apa namanya? Model bottom freezernya Panasonic ini ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai kitchen set ini sangat bagus karena di sini rata ya. Ini rata. Jadi tidak ada tonjolan dan di sini juga rata teman-teman. Atasnya juga rata ini.
nggak ada tonjolan ya. Oke, nah itu untuk sedikit spesifikasi dan juga review dari saya tentang produk Panasonic kulkas bottom freezer. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Thank you maksudnya. Thank you.